ketika siang ketika sonteng deui duduk sonteng deui duduk ending deui moal sonteng ieu cek kata moal ending ieu istighfar deui geus moal teh kan terus ngawitan gitu pada jadi aya intermezzo sedikit gitu ya ceritanya. Di lain pihak cerita ke arah begini, lebaran yang menerima arahnya lain, jadi ada kelucuan begitu. Orang tadi parugu saruden, aku nanya ke rasa duduk malam Jumaah, duduk malam Jumaah di asih, gua mudik ya, astagfirullah, mesti detik. Jadi kumahanya dengan seberat itu menungguin ibunya, tapi dia juga masih punya gimana gitu, meskipun ya pada waktu itu juga ditahan kadang-kadang upamina aya kepentingan atau udah rada jenuh meureun kumaha gitu. Ari ekpernyos meureun kagok aing biteuan kurang ari kemari katinggalkeun jadi inget aya enjing-enjing saat budak santri udangnya jadi subuh tadi kena tugas kaberes itu tanya antara sholat nanti buka lalaunan eta tepan bikin berat astagfirullah. Jadi kanggo pengalaman gitu tak ai nonton sebuah gitu dandelin aja gitu tah. Jadi mun ai permisi mah jadi katingal begitu kadang-kadang jadi nanti gitu. Kalian pulangnya kalau udah masuk kamar gitu jadi ambil tuh kokoroyongan di sekediknya intermezzo gitu kekayaan di jalan itu jalan pahlawan nyapa anu aludur pasti payunan kumanui sakitu deui kitu sambung doa mugi-mugi anu gaduh masalah tinggal beres masalahna atuh teu damang da para raga geuninga panyawata itu sada wayah kiamat itu udah kepedah ka Rasul abdi bae kita anu meureun itu da ikeur anu mah asana teh amun pilek amun mah ujug-ujug jadi geuning suara sedih kapancian ibaran kitu bari katandak warawiri nya ngurus sagala rupi kitu tah. Kadang ai nama tos umur sakieu sampai ka emot ini butuh pisan ku sehat teh. Jadi alah butuh ku artos teh kitunya pan aya paribasana lain teu pagoripna minjem cek asal teh LTR nya menta gitu. Tapi pan aya pamena urang teu sehat hoyong kumaha gitu. Tapada pame diuikeun ka pungkur ka pengker kitunya kan entos pan urang teh entos gitu teh sehat teh. Bari tapaba nu di udagna mah nu kirangna nu sehatna mah teu katingal. Jadi salaresna mah apapun keadaannya, nu penting mah disyukuri. Ai salaresna mah ayeuna teh nyana kajian teh kedah naon sami sareng topik sasi mulutnya, tapi da teu mendak nu ieu teh. Mate teu malak musrak teh tu sareng dili-dili supas sampai ke mana. Mohon ai nama katampi ku urang sadaya anjeunna teh sakitu sakit mau peujeukkeun anak ka urang kitu tah. Duit kadingan tos bade akhir sage teu emut ka putra-putrina teh kan emut ka urang. Jadi lamun urang teh emut teh nya harianan kitu. Nya katidak kitu tah. Tapi da asana teh ari ieu nuludan mah tos sami uninga nya tos sami paham gitu sareng milih teu pas sampaikeun anak. Dah hari teteh teu ngilari wana teh kitu. Aya ge milihan we nyandak anu event sing nyandak anu materi anu ringan bae gitu. Ai keur uti payun mah jadi nu kesabaran dalam penderitaan dan kesulitan asal tani para rusingnya. Tos lah teh jadi kacana ku keadaan sendiri padahal mah ari masih antawis sama teu kedah kitu kedah nama ningali jamaah berarti itu teh acan-tiasa gitu. Jadi sagala teh diukur ku panjeunna kitu pada mah teh kenging ngan ieu ge duka pilareuseun duka henteu ai ieu nama materi nya nyeres da kenging nu pinternya ai
Uak mah abdi mah kitu maoskeun bari duka pasar meuteuna oge kitu. Itu bade nyandak nu raraosan mah nyaringan gitu. Tapi sesudah dibaca teh urang teh seringan apa untuk menjalankan seperti itu. Ya, jadi topik bade candak teh tentang larangan berdusta. Al-Faqih 1. Alaikum bisidqi fa in sidqo yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduku wa yata'akhkharu sidqo hatta yaktuba indallahi sidqo wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi. Artinya, hendaklah kalian berbicara jujur karena benar menuntun kebaikan dan mengantarkan ke surga. Seorang selalu berkata benar hingga akhirnya dicatat sebagai orang yang sidik di sisi Allah. Dan jauhilah kamu berkata dusta, karena dusta akan menyeret kepada perbuatan keji atau kejahatan, dan perbuatan keji itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berkata dusta, maka akhirnya ia akan dicatat pendusta di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Al-Hadis. Adi namina dustan cepudak ayeuna mah cenah ngabohong cenahnya kitu. Jadi sigana teh nya anu biasa-biasa gitu. Kadang sok aya bahasa gitu istilahnya lah bohong sautak saeutik mah pangrarenab gitu. Padahal mah eta teh kadituna teh mata teh menyeret kepada lebih kejelekan, kedustaan gitu. Jika mau minta beres mah teruskan ke manisnya. Waya teu aya. Bilih ceuna rangkana mengparna tebih teuing gitu jadi giring deui gitu tah. Al-Faqih 2 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya pula, i'tabirul munafiqu bisalasati idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada azaba. Ya matus pada terang sadaya. Ada 3 perkara yang membuktikan seseorang itu munafik, yaitu 1 ketika berkata pasti dusta, 2 ketika berjanji pasti mengingkarinya, 3 ketika bersumpah curang atau cedera. Surat At-Taubah. Al-Faqih 3 dari Malik katanya, Luqman Hakim ditanya, prestasi apakah yang mengantarkan Anda pada tingkat tertinggi? Jawabnya, tingkat tertinggi naon urang yang terang. 1 berkata benar, 2 melaksanakan kewajiban atau kewajiban amanat, 3 tidak mencampuri urusan siapapun kecuali berhubungan denganku. Jadi teh pami urang gadua kalakuan kitu tos tingkat tinggi. Ieu teh jadi aya keistimewaan tidak ikut mencampuri urusan orang lain. Da bari nage karibeuh-karibeuhnya nu urang bae riweuh. Tapi santos ditekankeun kena urang jadi lebih semangat teh ieu teh ngajagana teh. Rasulullah SAW ditanya, mungkinkah seorang mukmin menjadi penakut? Jawabnya ya. Lalu mungkinkah menjadi kikir? Jawabnya ya. Mungkinkah menjadi pendusta? Jawabnya
tidak mungkin. Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, peganglah 6 perkara bagimu, yaitu 1. Benar kata-katanya, 2. Tepat janjinya, 3. Sampai amanatnya, 4. Terpelihara kemaluannya, 5. Terjaga matanya dari segala maksiat, 6. Selamat tangannya dari penganiayaan, mencuri, dan maksiat lainnya. Pasti kujamin surga bagimu. Al-Hadis. Ulasan Al-Faqih tentang hadis tersebut di atas. 6 perkara yang disebut Nabi SAW adalah mencakup semua kebaikan diantaranya. 1. Benar kata-katanya meliputi kalimat tauhid, yaitu benar-benar sesudah membaca kalimat La ilaha illallah. Jadi dasar pondasinya itu ya La ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, benar kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. 2. Tepat janjinya, baik kepada Allah atau kepada sesama manusia, berbuat baik atau ihsan kepada sesama manusia. 3. Semua amanatnya baik melakukan amanat Allah atau kewajiban bagi semua hambanya, atau amanat dari sesama manusia berupa perkataan, anak, harta, dan kehormatan. 4. Terpelihara kemaluannya dari hal-hal yang syubhat dan haram serta tidak dilihat lain orang. Karena Nabi SAW melaknat orang yang melihat kemaluan dan yang dilihat. 5. Terjaga matanya dari melihat aurat sesamanya. Wanita cantik, bukan muhrim, dan rakus harta firman Allah. Tadi geuning ari sok dina heureuy malah nu heureuy na oge naon nya sepadawana naon. Itu kami katanya sudah berangkat dari rumah udah hati-hati, udah dijaga, udah udah berdoa, udah gimana. Kalian di jalan malah mempertontonkan gitu. Yang kelihatan pahanya, yang kelihatan dadanya. Coba gimana kami katanya. Dilihat bagaimana, enggak dilihat barang bagus. Tete cerita mah asa-asa. Emang untuk lebih menarik cerita sih diheureukeun, tapi jadi henteu dipaskeun teh gitu. Sedangkan di sini diterangkan bahwa cuman melihat aja sebetulnya emang sudah tidak boleh gitu teh. Wala tamudana ainaika ila mamata nabihi ajwajan minhum jahratan hayatid dunya linaftinahum fi. Artinya, jangan kau belalakan matamu pada apa yang kami berikan perlengkapan mereka atau harta dunia, atau kamu coba mereka dengan kemewahan itu. 6. Selamat tangannya dari segala yang haram, apakah itu harta, wanita, dan lain-lain. Dari masa Rasulullah dulu, terkadang orang terlanjur sepatah kata bisa terjerumus munafik. Tetapi kata-kata serupa di zaman sekarang aku mendengar dari kalian setiap harinya lebih dari 10 kali, dan anehnya hal semacam itu dianggap ringan, seakan tidak berbahaya, seperti berdusta yang membuktikan bahwa seseorang jadi munafik. Demikian Hudzaifah bin Yaman. Jantan dilebetkeun karena heureuy gitu, padahal mah eta teh jadi keluar dari itu, jadi nya tanya pirakeun tadi teh bohong lah gitu.
Bagi orang Islam seyogianya pandai menahan diri dari dusta. Jangan membiasakan agar tidak terjerumus menjadi orang munafik dan perintis laku dosa yang akhirnya menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya di samping dosa akibat perbuatannya sendiri. Jadi jek urang nama mamawa ka batur teh kitunya, nangkep maweunya gitu. Mangatin, mungkin diterang. Terang nangkep maweunya. Ieu nu arano. Bahasa Inggris teh. Jadi pun sakira-kira anak orang eta jalma teh asa dipenta tulu, ulah batur menjadi nangkep tapi maweunya ka mawa silakan mau di eta nu dimentaan tulung kurang gitu. Jadi orang teh nya di dinya teh lebih kepada cerita teh lebih baik mandiri lah gitu. Pada orang ge ekonomi kentung teh pisan teh nya setan nulungan orang kira-kirana. Kita juga dah manehna ge ripuheun tah meureun kitu maksana kitu pada ai sepuh baheula mah sekaligus nangkep maweunya. Ai mah di sekolah tara diajarnya peribahasa bahasa Sundanya taranya. Ini ibu tapi tetap paling Sok amun bangsa ti kedawat kita sok hese. Mati kedawat kumaha ti kedawat. Kayaknya teh rubuh mah ubrang. Disarimpad di kedawat gitu. Bagi orang Islam seyogianya pandai menahan diri dari dosa. Al-Faqih keempat dari Samudra alaihi salam katanya, sehabis salat subuh kebiasaan beliau alaihissalam menghadap kami dan katanya, dari antara kalian semacam ada yang mimpi. Jawab kami, tidak ada. Kata beliau, semalam aku mimpi kedatangan 2 orang. Mereka menggandeng tanganku pergi sampai ke lapangan datar. Tuh kasih tanya ke lapangan datar. Lalu terlihat 2 orang, satu berbaring dan satunya lagi berdiri pegang batu besar. Ini para lugu ini kita orang Mataram apa hukumnya? Ini para lugu ini dihantamkan pada kepala yang berbaring sampai hancur luluh dan batunya menggelundung. Batu diambil lagi menuju tempat semula. Ternyata orang pertama itu kepalanya sudah pulih seperti asalnya atau utuh. Lalu dihantamkan lagi pada kepalanya. Aku berkata, subhanallah, apa-apaan ini? Tetapi kata 2 orang itu terus jalan. Marilah kemudian bertemu 2 orang lain. Satu terlentang dan satu berdiri pegang bentolan besi untuk merobek pipinya. Ditarik hingga mundur. Dari kiri dapat giliran, lalu kembali ke kanan dan dirobek lagi, demikian seterusnya. Aku heran, subhanallah, apa-apaan itu? Tapi keduanya meneruskan perjalanan hingga terlihat bangunan atau seperti dapur. Bawahnya luas, di dalamnya campur pria wanita. Maka jika terasa uap api dari bawah, naiklah mereka. Dan jika terasa berkurang, turunlah mereka. Jika api datang, mereka menjerit dan naik hingga hampir keluar. Dan jika padam, turun lagi ke bawah. Kataku, subhanallah, apa-apaan itu? Tapi kedua orang itu mengajak terus hingga terlihat sungai dan orang berenang. Yang satu di tepi atau di pinggirannya menghimpun batu-batu.
Ketika yang berenang ke pinggir, mulutnya terbuka, dimasuki batu, lalu berenang lagi ke tengah, lalu kembali ke pinggir, dan mulutnya disuapi batu lagi. Demikianlah seterusnya, tiada hentinya. Aku heran, subhanallah, apa-apaan itu. Kedua orang itu mengajak terus hingga sampai pada orang yang di sebelahnya. Api besar dan ia kobar-kobarkan api itu. Aku heran, subhanallah, apa-apaan itu. Keduanya mengajak terus hingga sampai ke kebun bunga-bungaan. Terlihat orang sedikit tinggi dikelilingi oleh anak-anak. Kataku, subhanallah, apa itu? Kedua orang itu mengajakku terus hingga sampai ke pohon rindang. Baik sekali, lalu kami memanjatnya. Terlihat kota bangunannya baru, emas, perak. Kami mengetuknya dan pintunya terbuka. Kami masuk, tapi ditarik dua orang itu dan dimasukkan ke gedung yang lebih baik dan indah. Di atas terlihat gedung putih bagaikan kaca. Diberitahukan bahwa itulah rumahmu, tanyaku. Boleh aku masuk? Jawab mereka. Kini belum saatnya, kelak pasti kau memasukinya. Lalu kataku, hal-hal yang menakjubkan yang kulihat malam itu, apa maksudnya semua itu? Mereka hanya menjawab, di impitan yang amran gitu kan panjang yang separuh harinya, sepanjang itu. Pertama, katanya, berita bohong. Pertama, orang yang bisa membaca Al-Quran atau mengerti, tapi tidak mengamalkan isinya dan melupakan salat fardu 5 waktu. Sebagai balasannya, batu menghantam kepalanya terus menerus, tiada henti-hentinya. Dua, yaitu pembawa berita bohong disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Sebagai balasannya, pipinya dirobek-robek hingga mundur ke belakang. Pipi nanti sampai tarik-tarik dengan robek murnya. 3, pelacur pria wanita sehingga balasannya dikurung dalam dapur penuh api dan asapnya. 4, tukang mengisap darah atau lintah darah atau memakan riba. Sebagai balasannya berenang di dalam sungai darah dan disuapi batu-batu terus menerus. Yang kelima, malaikat Malik, penjaga neraka. Yang keenam, Nabi Ibrahim, orang sedikit tinggi di taman dan dikelilingi anak banyak. Mereka adalah anak-anak yang mati masih suci atau fitrah. 7, rumah pertama adalah persediaan orang-orang mukmin pada umumnya. Yang satunya untuk orang-orang mati syahid. Kemudian kedua orang yang mengajak Nabi Jibril dan Mikail, di mana anak-anak orang musyrik yang mati sejak fitrah atau kecil. Jawabnya, banyak pendapat. Ada yang mengatakan di sekeliling Nabi Ibrahim, dan ada yang mengatakan menjadi cahaya penghuni surga, dan ada pula yang masuk neraka. Allah lah yang maha mengetahui. Jadi engke mah jadi namanya jelas dipintonkeun gitu. Al-Faqih dari Ibnu Mas'ud katanya, keterangan yang paling benar adalah kitab Allah Al-Quran, dan ucapan termulia adalah zikrullah, kalimat thayyibah. Dan separah-parah buta adalah buta hati. Sedikit
Sedikit tapi mencukupi adalah lebih berharga daripada banyak melupakan. Dan penyesalan tiada terhingga adalah kelak di hari kiamat. Anda kalau daya inang ke kiamat. Sebaik-baiknya kekayaan adalah kaya hati, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Arak atau khomar adalah gudang segala dosa, dan wanita adalah perangkap setan. Orang terkena prihatin perangkap setan. Dan kepemudaan adalah setengah bagian dari gila. Seburuk-buruk penghasilan adalah riba, dan sebesar-besar dosa adalah pendusta. Nabi SAW bersabda, dusta adalah tidak patut kecuali ada tiga tempat. Satu, ketika perang. Dua, ketika mendamaikan dua orang yang berselisih atau bertengkar. Tiga, demi kemaslahatan atau memperbaiki akhlak istrinya. Al-Hadis. Lima terus harapannya contohnya. Pernyataan seorang tabi'in samkan benar adalah perhiasan para waliullah adalah parimullah. Sedangkan dusta alamat celaka. Firman Allah, hadza yaumun yanfa'u shodiqina sidquhum. Artinya, di saat ini yang bermanfaat hanyalah kebenaran orang-orang sidik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Waladzi ja'u bisidqi wa sidqa bihi ulaika humul muttaqun. Artinya, orang-orang yang datang menyampaikan kebenaran dan melakukan kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang takwa. Dari takwa teh seueur makiana meragamna. Lahum ma yasauna inda rabbihim. Artinya, bagi mereka tersedialah segala apa yang mereka inginkan. Sedangkan para pendusta dicela dan dikutuk Allah dalam firman-Nya, Qutilal kharrasun. Artinya, sungguh celaka orang-orang yang orang-orang yang suka berdusta. Waman adlamu mimman iftara ala kadibahu wa yuda ilal islami. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Artinya, tiada orang kejam melebihi kejamnya orang yang berdusta kepada Allah. Mereka diseru masuk Islam, tapi berpaling darinya. Allah tidak akan menunjuki orang-orang kejam. Ayat-ayat yang mensifati orang munafik. Wa minhum man anhadallahu lain ataina min fadlihi dan asaddaqonna wa lakunanna minas sholihin. Artinya, di antara mereka ada yang berikrar kepada Allah, jika kami dikaruniai harta, pasti kami akan bersedekah dan menjadi orang baik atau soleh. Terus di bawah nu aya janji gitu tanya.
Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Artinya, tetapi ketika mereka diberi karunia harta lalu mereka kikir dan berpaling serta menentang kebenaran. Biasa masuk khilafun deui gitu. Fa'aqabahum nifaqu fi qulubihim ila yaumil yalqawnahu bima khalafu Allahumma wa'duhu wa bima kanu yakzibun. Artinya, akibatnya mereka munafik hingga kiamat karena mengingkari ikrarnya kepada Allah dan karena mereka berdusta. Jadi itu nanti sampai kata ke kiamat. Itu terus ulah pilih tadi memang rada panjang gitunya. Tapi asal nanti hanya rasa saya pabelicing batuk ya itu. Jadi sana sekirang semangat, sana sekirang kumaha manawi teh tekapkeun sakit baik. Begitu biasa ke kantor. Bari jarang ngadugikeun lagi intonasi teu paruguh, nanda ditawakuf kaayaanana. Billahi taufiq wal hidayah. Namo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, istri beberes dulu. Ini pas oleh ingkrah gitu. Pas cakapnya.